Setelah berlangsung hingga Rabu dini hari, Polres Metro Jakarta Selatan kembali menggelar olah tempat kejadian perkara lanjutan di rumah Kadif Propam Polri pagi ini. Olah TKP juga mengerahkan petugas dari Puslap 4 Mabes Polri. Sejak pagi tadi, sejumlah anggota kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan kembali mendatangi rumah dinas Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo yang berada di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Diketahui petugas kembali melakukan olah TKP lanjutan untuk mengumpulkan alat bukti terkait kasus penembakan Brigadir J oleh Baradae. Selain Polres Metro Jakarta Selatan, petugas Puslap 4 Mabes Polri juga dikerahkan dalam kegiatan ini. Lebih lengkap terkait penyelidikan kasus baku tembak polisi dengan polisi di kediaman Kadif Propam Polri beberapa waktu yang lalu, kita tanyakan jurnalis Kompas TV Asri Gunawan yang saat ini berada di Mabes Polri Jakarta. Asri, semalam polisi kembali melakukan olah TKP di kediaman Kadif Propam. Apa sebenarnya yang dicari polisi selanjutnya? Ya, Radi dan juga saudara, malam tadi kepolisian kembali melakukan olah TKP terkait dengan kasus penembakan antara dua anggota polisi yaitu Baradae dan juga Brigadir J di rumah dinas Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Olah TKP berlangsung sejak Selasa malam hingga Rabu dini hari tadi. Kemudian juga di olah TKP ini, di lokasi TKP ini juga terlihat Kabar Reskrim Komjen Agus Andrianto dan juga Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi Susianto yang mana juga ada dokter forensik dan juga petugas Inavis di sini. Kemudian juga olah TKP ini dilakukan guna mengumpulkan bukti-bukti tambahan di TKP tentunya dalam terkait dengan kasus penembakan yang dilakukan oleh Baradae terhadap Brigadir J. Kemudian juga dalam hal ini kepolisian menyebutkan bahwa olah TKP dilakukan guna mengumpulkan bukti-bukti dan juga dalam hal ini pihak kepolisian menyebutkan bahwa sebelumnya telah dilakukan olah TKP juga yaitu pada hari kejadian, yaitu lebih tepatnya pada tanggal 8 Juli 2022 di rumah dinas Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo, yang mana ini telah ditemukan beberapa alat bukti yaitu berupa senjata, selongsong, kemudian juga proyektil, dan ditemukannya ada 7 tembakan di dinding ataupun juga di tembok, dan juga untuk di badan Brigadir J ini ditemukan 5 tembakan. Kemudian sampai saat ini juga kami mendapatkan informasi bahwa pagi tadi pihak kepolisian kembali melakukan olah TKP di kediaman ataupun juga di rumah dinas Kadif Propam Polri, dan sampai saat ini kami masih terus menggali informasi dan juga mengkonfirmasi kepada pihak kepolisian terkait dengan hasil olah TKP yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Radi. Ya, Asri, polisi sejak awal dalam kasus ini memakai dikotomi mengamankan dan bukan menangkap terhadap Bayangkara 2 RE dalam insiden ini yang menembak Brigadir J. Nah, lalu dengan pemeriksaan terhadap Barada RE ini, statusnya apa saat ini? Ya, terkait dengan status Baradae ini sebelumnya setelah disampaikan juga oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi Susianto, yang mana menyebutkan bahwa sampai saat ini status Baradae adalah sebagai saksi. Karena ini pun merujuk bahwa tidak adanya bukti-bukti yang ditemukan yang mengacu bahwa Baradae ini ditetapkan untuk tersangka, sehingga sampai saat ini masih dilakukan pemeriksaan terhadap Baradae yang mana statusnya masih sebagai saksi. Radi. Lalu Kapolri, Asri, kita ketahui tadi malam juga menyatakan membentuk tim gabungan mencari fakta khusus untuk mengusut kasus ini tuntas. Berapa lama kira-kira waktu yang diberikan untuk menyampaikan hasil investigasinya? Ya, Radi dan saudara, betul bahwa Kapolri ataupun juga Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk mengusut ataupun juga menemukan titik terang dalam kasus ini, yang mana dipimpin oleh Wakapolri Komjen Gatot Edi. Kemudian juga dalam hal ini pihak kepolisian ataupun juga Mabes Polri menggandeng Kompolnas dan Komnas HAM untuk mengusut kasus ini agar supaya kasus ini diawasi oleh pihak eksternal dan juga internal. Kemudian dalam hal ini juga Kapolri menyampaikan bahwa
untuk perkembangan ataupun juga penyidikan dan penyelidikan di kasus ini akan dilakukan secara objektif dan transparan, sehingga juga nanti untuk laporan terkait perkembangannya akan diminta oleh Kapolri untuk dilaporkan secara periodik. Kemudian juga dalam hal ini untuk terkait dengan waktu ataupun juga tenggat waktu berapa lamanya Kapolri memberi waktu kepada tim khusus untuk menyampaikan investigasinya, ini masih kami terus gali informasinya dan juga meminta konfirmasi dari pihak kepolisian terkait dengan tenggat waktu tersebut. Radi. Ya, baik. Tentu saja nanti ujungnya akan kita ketahui apakah kasus ini berujung pada kasus disiplin ataukah ke pidana umum. Ini yang menarik kita tunggu. Terima kasih Astri Gunawan melaporkan langsung dari Mabes Polri Jakarta.